Ya, perkenalkan, nama saya Wijaya Agus, NIM saya 2001016095. Di sini saya akan mereview kembali tugas kelompok dari kelompok 3, tepatnya PowerPoint dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Ya, kita langsung ke materinya aja. Di sini ada PowerPoint dari kelompok 3 yang berjudul Paragraf Efektif, yang disusun oleh Toksi, Danisa, Meisin, Deva, sama Luke Yoga. Apa itu paragraf? Paragraf 1, gaya Eropa. Jaringan komputer adalah 2 atau lebih komputer yang dihubungkan menggunakan media komunikasi dan menggunakan protokol komunikasi. Jaringan komputer memudahkan kita untuk berbagi pakai hardware dan software. Jaringan komputer adalah 2 atau lebih komputer yang dihubungkan menggunakan media komunikasi dan menggunakan protokol komunikasi. Jaringan komputer memudahkan kita untuk berbagi pakai hardware dan software. Lalu di sini ada paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang di dalamnya terdapat pesan yang jelas. Paragraf yang efektif selalu mampu mengarahkan pembaca kemana arah pembicaraan topik utama. Keefektifan suatu paragraf dapat juga dilihat dari bentuk-bentuk kalimat efektif di dalamnya. Lanjut, ciri-ciri paragraf efektif. Yang pertama itu ada kesatuan atau unity. Kedua ada hubungan atau koherensi. Yang ketiga pengembangan yang cukup membedai dalam mengembangkan gagasan utama. Lanjut, ada cara membuat paragraf efektif. Yang pertama, menentukan kalimat topik. Kalimat yang menjadi inti dari suatu bacaan kalimat topik biasanya tersirat di dalam judul bacaan yang kemudian dijabarkan dalam kalimat utama di awal paragraf. Lalu ada menentukan kalimat penjelas, merupakan uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Lalu ada menentukan kalimat-kalimat pengembang, kalimat yang menjelaskan lebih lanjut tentang kalimat topik dalam mengembangkan paragraf. Lalu yang terakhir ada menentukan kalimat kesimpulan, yaitu kesimpulan yang diambil dari sebuah paragraf atau merupakan inti dari paragraf itu. Ada contoh paragraf efektif. Bekerja di restoran cepat saji merupakan pengalaman yang kurang menyenangkan bagi saya. Pertama, pekerjaan itu berat. Setiap hari, selama 10 jam, saya harus mengangkat kotak makanan yang berat. Selain itu, saya harus membuat makanan dan minuman dengan sangat cepat, yaitu kurang dari 3 menit. Saya juga harus membersihkan ruang yang sangat besar dari sisa-sisa makanan pelanggan. Kedua, gaji yang saya terima sangat rendah dibandingkan dengan pekerjaan yang saya lakukan selama 60 jam dalam seminggu, dan ramainya pengunjung restoran tidak sebanding dengan upah yang diberikan. Yang terakhir, saya juga tidak senang dengan sistem kerjanya. Pekerja hanya diberi jam istirahat selama 30 menit dan tidak boleh terlambat. Pekerjaan tersebut benar-benar menyiksa saya. Lalu ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah, paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud dalam kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Paragraf bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan itu, tetapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan. Yang pertama, sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. Kedua, alat untuk memudahkan pembaca untuk memahami jalan pikiran penulisnya. Ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Kelima, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Ya, mungkin hanya sekian review dari saya mengenai PowerPoint dari kelompok 3, lebih tepatnya dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.